Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini ada sebuah video dari emak-emak. Kita tahu sendiri bahwa kalau emak-emak NKRI sudah turun gunung, artinya semua para kadrung akan kepanasan. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya seperti apa. Prediksi kita akan melihat Anies nanti, lihat bagaimana dia di DKI. Nah, saya melihat, saya ikut merasakan bagaimana teman-teman yang mau main proyek macam-macam itu tersingkir, kecewa, menjadi pembenci. Emang teman-teman yang berproyek malah tersingkir di era Anies itu siapa? Justru yang tersingkir di era Anies itu bukan orang-orang yang berproyek, tapi rakyatnya sendiri. Kita ambil contoh satu aja lah, kita bahas soal reklamasi. Pada tahun 2017, janji kampanye Anies itu menolak yang namanya reklamasi. Tapi setelah dilantik dan resmi menjabat gubernur, apa yang dilakukan Anies? Anies malah menerbitkan 1000 IMB di Pulau Reklamasi. Dan kita ingat bahwa di era Ahok ada yang namanya kontribusi tambahan sebesar 15% yang dibebankan untuk para pengembang Pulau Reklamasi. Tapi di era Anies tidak ada lagi yang namanya kontribusi tambahan. Padahal Ahok bilang kontribusi tambahan di Pulau Reklamasi selama setahun bisa mencapai 179 triliun. Apakah ini yang namanya menyingkirkan orang-orang yang berproyek? Itu baru contoh satu kasus, yaitu reklamasi. Kita belum bicara soal Formula E, soal bambu getah-getih, waring item, terus monumen peti mati, monumen sepeda, terus apalagi separator warna-warni, terus bunga plastik dan lain-lain. Anies selalu punya anggaran untuk proyek-proyek yang nggak ada gunanya. Tapi program untuk rakyat apa kabar? OKOC yang katanya dimodalin tapi ternyata nggak ada modal, itu gimana? Terus DP 0% yang katanya untuk warga miskin tapi ternyata untuk warga yang minimal punya gaji 7 juta, dan itu gimana? Dan inilah rekam jejak Anies secara nyata. Masa iya kinerja yang kayak gini mau dinasionalkan? Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Ketika Pak Soeharto berkuasa, Golkar kok yang menguasai. Ketika Pak SBY berkuasa, Demokrat kok yang berkuasa. Ketika Pak Jokowi yang jadi presiden, ya memang Pak Jokowi dari PDIP, ya PDIP. Kebetulan PDIP juga menjadi pemenang di pemilu. Nah, jadi kalau sekarang ditawarkan sebuah perubahan, yaitu memunculkan Pak Anies, perubahan apa yang ingin ditawarkan? Kenapa semua pendukungnya Pak Anies ketika menawarkan Pak Anies, bukan sisi positif dan prestasinya Pak Anies yang ditonjolkan, tetapi serangan terhadap yang lain. Jadi pilihlah Pak Anies karena yang ini nggak bagus, gitu, nggak bagus kata pendukungnya Pak Anies. Jarang sekali dan bahkan hampir tidak pernah saya temui, dukunglah Pak Anies karena Pak Anies mampu membuat perubahan A, B, C, D, E. Kebijakan Pak Anies yang jelas dan membawa kemakmuran di DKI A, B, C, D, E. Nggak ada. Kenapa? Karena masih ingat nggak programnya Pak Anies? Oke, OC, dan nggak oke dan nggak OC sama sekali. Hah?